Halo semuanya, selamat datang di channel ini, oke? Di Mile Empress. Mile Empress, oke. Jadi hari ini kita punya reading adalah tentang apa namanya pesan untuk kalian, oke? Saya sebenarnya bingung sih mau kasih judul apa, jadi ya kasih pesan untuk kalian aja lah. Apapun tentang situasi kalian atau mungkin sesuatu yang mungkin kalian perlu tahu mungkin, ya itulah reading kali ini, oke? Saya juga lama ya nggak upload lagi sudah. Kayaknya sudah berapa lama? 2 minggu kayaknya. Ya, mohon maaf lah guys ya. Kira-kira segitulah. Jadi ya, semoga kalian enjoy reading ini, oke? Mohon maaf atas ketidakseringannya untuk upload video ya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menunggu dan selalu menonton channel saya atau menonton video-video saya. Terima kasih. Dan bagi kalian yang baru datang, halo. Selamat datang di reading kali ini. Semoga kalian suka ya. Jadi kita di sini punya 2 file. File satu adalah eh, apa ini ya? The Gateway of Light and Activation Oracle. Nah, nomor 2 adalah Woodland Wardens Oracle. Oke. Jadi silahkan pilih yang mana yang kalian suka, yang mana yang lebih resonate ke kalian. Silahkan pause videonya kan kalau kalian butuh waktu. Dan bagi kalian yang baru pertama kali nonton video seperti ini, oke, di deskripsi box nanti ada pilihan waktunya, kalian bisa langsung cepetin ke file yang mana yang kalian mau, dan ya, akan, semoga resonate lah ya. Kalau tidak resonate, silahkan pilih yang lain. Kalau kalian mau pilih dua-duanya juga boleh. Terima kasih banyak, oke? Semoga ini membantu kalian, oke? Dan ya, mari kita mulai saja, oke? Dengan file nomor 1. The Gateway of Light and Activation Oracle, oke. Lama juga saya nggak pakai Oracle ini. Jadi kan apa? Jarang pakai. Oke. Itu coba. Ups. Lilinnya mati. Bentar ya. Pesan untuk nomor 1 atau yang memilih Gateway of Light Activation Oracle. Oke. Pesan untuk nomor 1 atau orang-orang yang memilih Gateway Activation. Kita punya Higher Heart Activation, aktivasi hati tinggi, hati lebih tinggi. Oke, kita punya Dropping Seals, melunturkan apa namanya? Melunturkan tameng-tameng, Divine Love, cinta ilahi, hatimu, your heart is healed, hatimu disembuhkan atau tersembuhkan, oke? Sorry ya kalau ada ribut-ribut, semoga kalian tidak terganggu, oke? Dan ya, mari kita lihat lagi pesan untuk nomor 1 yang milih Gateway of Light Activation Oracle. Kita punya Anunnaki Light Codes, Energetic Shift, perubahan energi, New Information, informasi baru, dan End of a Cycle, akhir dari sebuah siklus. Ini terbalik ya dia. Higher Heart Activation dan Anunnaki Light Codes-nya terbalik. Oke. Baik, kita lihat lagi pesan untuk nomor 1. Memilih nomor 1. Nice. Terbalik ya. Kita punya Seraphim's Gateway. Pintu Seraphim. Kelly Seraphim, guys. Kalau kalian tahu Seraphim Gateway. Voice Activation, aktivasi suara, Angelic Attunement. Aduh, sorry guys. Saya sendawa. Attunement tuh kayak terkoneksi dengan angel atau malaikat-malaikat gitu. Attunement tuh kayak terkoneksi, tersambung gitu kayaknya ya. Mohon maaf kalau saya salah. Silahkan dikoreksi guys. Divine support tuh support apa namanya? Support tuh bantuan ilahi. Oke.
Mari kita punya soul star activation. Fulfilling your contracts, menyelesaikan kontrak. Remembering who you are, mengingat kembali siapa kamu. Oke. Oke. Interesting. Let's see. Pakai oracle-nya. Pakai oracle. Pakai tarot. Nomor 1. Ace of Cups terbalik. Kita punya Daughter of Cups. Ini Page of Coins. Oke. Mari kita lihat ya. Oke, teman-teman. Jadi kita punya Dropping Shield, Divine Love, Your Heart is Healed, terbalik. Higher Heart Activation. Oke. Six of Swords. Jadi kalian ini sepertinya mau mengaktifkan kalian punya heart chakra ya, chakra hati. Tapi chakra hati itu kan biasanya warnanya hijau, tapi ini warnanya pink sebenarnya. Itu katanya kalau yang pink tuh agak lebih di atas ke tempatnya gitu. Tempatnya tuh kalau yang hijau tuh kan yang di sekitar tubuh kita. Kalau energi kita yang di atas gitu loh kayaknya. Seingat saya ya, mohon maaf kalau saya salah. Saya tidak terlalu saya tidak tahu itu gitu kan tentang yang pink-pink ini. Jadi ya itu. Jadi bisa jadi kalian tuh sedang mengaktifkan cakra ini atau sedang mungkin lagi mau aktif atau bisa jadi sedang ya bisa jadi untuk lebih apa ya? Karena ini kan heart chakra tuh kan tentang relationship ya, tentang cinta kasih, kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Nah, bisa jadi kalian tuh entah mungkin ada yang ini kalau dari sini nih entah ada yang putus cinta kah atau bisa jadi long distance relationship kah? Karena kita punya Ace of Cups lagi atau mungkin ada yang putus kah? Atau mungkin ada yang sedang ya sedang galau mungkin soal relationship atau mungkin percintaan. Ya, bisa jadi seperti itu. Ada yang seperti itu, oke. Okay? Bisa jadi kalian ini ada hubungannya dengan orang tua kalian atau mungkin ini ada hubungannya dengan anak kalian sendiri, oke. Okay? Kalian tuh mungkin terlalu apa ya? Kalian tuh mungkin sudah entah apa yang terjadi gitu kan. Mungkin kalian tuh agak-agak skeptis gimana ini akan bisa berlanjut gitu. Gimana ini akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih bisa diperjuangkan gitu misalnya. Kalian tuh bingung mungkin kan ya. Jadi ya uh, mata kalian tuh tertutup, kalian tuh kayak bingung apa yang harus terjadi sehingga karena kalian merasa uh, begitu, kalian tuh seperti menutup diri akan sebenarnya yang informasi-informasi yang sebenarnya membuat kalian tuh sebenarnya bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Ini bisa jadi tentang ya bisa jadi relationship, bisa jadi ini hubungan antara diri kalian sendiri atau tentang situasi kalian lah. Tapi saya pakai contohnya relationship aja biar lebih enak gitu kan ya. Itu kan orang yang sebenarnya kalau di rider tuh kan sebenarnya dia tuh tidak sepenuhnya terkurung, tapi dia merasa terkurung karena dia merasa terkurung gitu loh. Sebenarnya dia tuh eh, pedang-pedangnya tuh ndak semuanya mengurung dia gitu loh. Bahkan ikat kepala yang dia pakai sehingga dia tidak bisa melihat aja sebenarnya agak-agak longgar. Sebenarnya bisa dilepas dan dia tuh bisa akhirnya melihat jalan mana yang dipilih dan bisa berjalan ke arah hal tersebut gitu. Tapi kenapa Eight of Swords terjadi karena mereka percaya tidak ada jalan yang bisa diambil gitu dan makanya mereka menutup diri mereka sendiri dan bahkan segala sesuatu yang sebenarnya bisa dilepas, oke, ada caranya, mereka merasa tidak ada caranya gitu, padahal bisa gitu kan ya. Ini bukan berarti saya menjudge kalian atau sebenarnya bisa atau apa ya. Ya of course semuanya itu pasti bisa. Cuma mungkin kalian sedang dalam masa-masa mungkin lagi galau gitu kan ya. Ya siapa sih yang enggak gitu kan? Mengertilah. Kita semua mengerti gitu. Dan ya it's okay guys. It's okay kalau misalnya kalian sedang muak terhadap sesuatu gitu kan. Bisa jadi nih kalian tuh kayak muak atau emosi atau marah terhadap sesuatu yang mungkin tidak berjalan.
lancar sebagaimana yang kalian mau, atau ada suatu konflik yang terjadi, entah ini mungkin bukan bukan konflik yang misalnya kalian ngomong kasar ke orang, atau kalian kelahi sama orang, atau kalian gimana gitu ya. Ini bisa jadi juga kadang kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu gitu kan. Tapi kayak kayak merasa, aduh, aku bisa nggak ya, misalnya begitu. Atau misalnya mau mencapai segala sesuatu tersebut gitu. Tapi bingung caranya di mana gitu, atau gimana 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 gitu. Kayaknya kalian tuh bisa gitu loh. Kalau misalnya kalian mau, melepas sesuatu juga, melepas sesuatu yang mungkin capek gitu kan, pokoknya konflik yang di dalam batin kalian tuh kalian lepaskan gitu. Maksudnya, ya udahlah sejalannya gitu, mengalir seperti yang dikasih oleh ilahi gitu kan, jalan yang udah ditunjukkan oleh semesta gitu mungkin gitu kan. It's okay kalau kalian rasa tertutupi, susah jalannya kemana tuh, it's okay guys, it's okay. Mungkin harus lebih percaya lagi gitu kan, fulfilling soul contract, remembering who you are. Mungkin sebenarnya saat-saat yang mungkin kalian pikir, saat-saat yang susah tersebut itu sebenarnya adalah salah satu proses, oke. Salah satu proses untuk mencapai apa yang kalian mau, atau mengingat mengingat kembali, "Oh, ini bukan gua," gitu. It's okay, maksudnya apa ya, maksudnya bukan maksudnya, eee, kadang kita harus merasakan sesuatu yang pengalaman negatif dulu gitu, untuk mengetahui pengalaman positif yang sebenarnya pengalaman negatif itu sebenarnya pengalaman yang positif gitu kan. Untuk mengetahui bahwa bagus gitu loh, itu adalah hal yang positif untuk mengalami sesuatu yang negatif gitu. Eee, Kalau kalian tidak mengalami segala sesuatu yang negatif, kalian tidak akan bisa keluar dari hal itu kan. Kalian tidak akan bisa mengerti, "Oh, ternyata aku bisa melakukan hal ini. Ternyata aku bisa melewati situasi tersebut. Ternyata kalian bisa menjadi sesuatu yang seperti ini. Wow, ternyata wow wow wow," gitu kan. Menjadi sesuatu yang sebenarnya ya menjadi lebih baik gitu sebenarnya gitu kan. It's okay, the Other of Cups. Mungkin kalian, eee, bisa jadi berkreasi, atau mungkin kalian mau menunjukkan kreasi kalian, mungkin pengalaman-pengalaman negatif ini bisa kalian kreasikan kepada sesuatu gitu kan. Bisa kalian tuangkan terhadap suatu karya gitu mungkin, atau mungkin kalian mungkin memang agak artistik ya, atau mungkin kalian, ya gimana gitu. Saya mohon maaf ya agak-agak membingungkan atau agak-agak lain, tapi ya begitu gitu. Apa yang kalian apa yang sebenarnya semesta mau tuangkan ke kalian tuh agak-agak susah tertuangkan gitu loh. Karena ya begitu, karena kalian mungkin agak menutup diri, karena dirinya tuh tertutup, kayak susah melihat gitu. It's okay, saya mengerti. Bahkan saya mungkin pernah berada di suatu hal tersebut gitu, di mana saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Rasanya semuanya rasanya kalau mau ngelakuin ini tuh takut salah gitu loh, kayaknya rasanya, "Bener ndak ya ini ya? Apakah ini yang bener?" Gitu. Apakah kayak bingung gitu mau menjalan kemana gitu, kayak bingung mau pilih pilihan yang mana gitu kan. It's okay guys, it's okay. Wajar wajar, pasti bisa. Pasti kalian dengan lebih tenang. Kalau cara saya dulu sih, saya lebih melihat video-video tentang, religius ya, karena tergantung agama saya sih melihat video yang seperti itu. Oh, lebih terbuka, oh iya, terima kasih gitu kan. Kadang juga ada video motivasi tentang bagaimana orang sukses misalnya, pemikiran apa yang mereka pilih gitu kan, atau apapun itu gitu. Bisa guys, bisa, ada caranya. Mungkin kalian ya mungkin kalian harus lebih, bisa mungkin nonton video yang buat kalian lebih happy mungkin, nonton apa ya, contoh yang saya pikir tuh nonton Running Man mungkin, nonton Netflix, tapi ya of course jangan terlalu karena kalian menjadi peralihan gitu kan, tidak, itu hanya untuk membuat kita lebih, "Oh, oke lah," lebih energetik dan mungkin bisa, "Oke ayo coba lebih semangat lagi," gitu. It's okay, bisa. Mari kita lihat lagi advice atau, saran, advice ya, yang bisa kalian lakukan mungkin terhadap situasi kalian, oke? Advice atau saran yang mungkin bisa pal nomor satu, untuk pal nomor satu, atau yang milih Gateway of Light Activation Oracle, bisa kok guys.
jalan tuh pasti ada. Percayalah guys, oke? Dari segala kesusahan, kalian mungkin mau escaping ya, mau lari gitu kan ya. It's okay, mau lari itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu. Tapi ingat lagi, kembali lagi, apakah itu benar? Aku tahu ini agak triggering ya, tapi it's okay. Kalau misalnya orang atau situasi itu memang toxic atau tidak bagus, silakan lari, right? Kalau sesuatu yang toxic itu lepaskanlah, jauhkan diri kalian dari hal tersebut gitu. Sadarkanlah diri kalian apakah ini toxic atau tidak. Kalian harus bisa memilah mana yang toxic, mana yang tidak gitu kan. Kalau misalnya orang-orang atau hal tersebut tuh kayak mengambil doang dari kalian dan tidak memberikan kalian situasi atau sesuatu yang kalian inginkan, oke? Atau yang benar untuk kalian ya, why not gitu. Tapi kalau memang misalnya tentang keluarga, tentang mungkin ada suatu permasalahan yang mungkin kalian harus hadapi bersama, why not? Why not saling merangkul dan sama-sama berjuang gitu. Kan bisa. Kalau misalnya tentang keluarga ya, soalnya ini ada dokter ya, ada anak gitu kan, anak cewek gitu. Atau mungkin anak cewek atau mungkin ini inner child kalian juga yang mungkin artistik ya sebenarnya, sangat kreatif guys. Kalian tuh sangat kreatif. Jangan berpikir ya of course kadang kita merasa tidak kreatif atau merasa kurang, tapi sebenarnya pasti ada sesuatu di diri kita yang bisa kok untuk dikeluarkan yang sebenarnya tuh lain dari yang lain dan kita tuh bisa mengekspand, bisa memperluas lagi hal tersebut. Bisa kok, bisa. Pasti bisa, guys. Saran untuk nomor 1 yang tahu yang milih gateway of light activation or of cold. Oke. Kita punya rest, istirahat. Cakep. Kita milih gateway of light activation or of cold. Saran untuk nomor 1. Kita milih gateway. Kita punya balance, keseimbangan. Kita punya warna hijau semua. Yang keluar. Saran. Cakep. Kita punya magic. Nah, ini warna ungu nih. Oke. Hunger. Kelaparan. Kita punya rest, istirahat. Istirahat, balance, keseimbangan, magic, sihir, dan hunger adalah lapar. Oke. Rasa lapar ya. Rest. Kalian diminta untuk istirahat. Oke. Entah terhadap sakit hati atau sesuatu yang terjadi lah ya. Ingat istirahat itu bukan cuma tidur gitu kan. Istirahat itu adalah saat dimana kalian tuh tidak melakukan sesuatu yang membuat kalian tuh tidak perlu berpikir, tidak merasa capek, bahkan malah menjadi terpenuhi gitu loh. Contohnya, cara saya untuk istirahat adalah saya nonton. Nonton tuh hobi banget guys, serius. Nonton tuh kayak menyenangkan gitu. Entah nonton Netflix kah, entah nonton Naruto kah. Saya kan suka anime ya. Naruto kah, atau nonton bioskop lah. Nah, kalau kalian mikir, misalnya kalian ke bioskop pun kalian mikir, aduh duitnya nanti gimana ya? Ya udah nonton aja di rumah gitu. Mikir wifi-nya lagi ya udahlah. Entahlah apapun meditasi kah, dimana kalian menenangkan pikiran kalian lah. Atau kalian mungkin ngapain ya? Jalan-jalan di taman nggak, jalan-jalan di depan rumah kali, cari tumbuhan nggak, cari nature, cari itu apapun itu gitu. Cara untuk kalian sendiri bisa relax, tidak perlu berpikir. Maksudnya bukan berarti kalian tidak boleh berpikir, boleh, tapi eh, kadar berpikirnya tuh lebih hilang gitu loh. Dimana kalian tuh lebih ya kalau misalnya kalian istirahat tapi kalian kayak kayak kerja gitu kan kayak oke, aku hari ini harus istirahat. Aku hari ini harus bangun, baru hari ini aku harus nonton, hari ini aku harus makan, hari ini harus pokoknya kalian tuh melakukan segala sesuatunya itu kayak lost aja gitu loh. Oke. Nggak perlu dipusingkan.
Nggak perlu pusing, yang penting lakuin aja. "Ah, aku mau gini, malas deh, ya udah lakuin aja yang lain," gitu. Oke, makan makan, masak, gitu kan. Atau ngapain ya, atau, baca kah, komik kah, ya kan, baca komik kah, apalagi ya, baca novel kah, atau apalagi? Apalagi? Lihat baju kah, nggak perlu dibeli gitu, lihat doang gitu. Itulah, lakukan yang buat kalian tuh lebih, rileks, tenang, happy, lebih lebih tenang lah. Nggak perlu sampai happy-happy banget gitu ya. Ya paling nggak gitu kan. Ya saya juga tahu kadang kalau misalnya yang konfliknya tuh terlalu terlalu melelahkan gitu kan, sampai kalian tuh dicari-cari mungkin atau kalian tuh kayak gimana gitu, saya kurang tahu situasi kalian masing-masing bagaimana. Tapi ya mudah-mudahan bisa tenang, bisa menjadi lebih baik, bisa ya kalian bisa lebih enak, lebih tenang, lebih enjoy, lebih melepas segala sesuatu tersebut gitu kan. Dan segala sesuatu tersebut pasti ada jalannya gitu kan. Ya semoga ya, jadi kalian bisa tenang juga, melakukan sesuatu yang kalian, lebih membuat kalian terpenuhi, lebih membuat kalian tuh enjoy gitu kan ya. Ada balance, ada keseimbangan guys, of course. Kalian tidak bisa selalu bekerja 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 terus gitu. Kalian tidak bisa, kalian paling nggak butuh waktu sehari istirahat atau mungkin 2 hari istirahat dan kalian tuh juga nggak bisa slow down aja. Guring-guring maksud guring sorry guys, logatnya keluar guys. Maksudnya tidur-tiduran aja, nonton doang kan, kayak saya gitu. Nggak bisa enak-enak doang nggak bisa juga gitu. Paling nggak ada lah waktu sehari, 2 hari, berapa jam sehari gitu kan untuk apa kek, eee, kerja mungkin kan ya, untuk apa ya, eee, research mungkin, I don't know what you want to call, oke. Tapi ya of course balance, oke, nggak bisa semuanya tuh plek gitu kan, nggak bisa. Ada keseimbangan, oke. Dan nggak mungkin segala sesuatu tuh nggak bisa semua. Pasti ada yang bisa. Pasti ada yang bisa dilakuin. Dan nggak bisa semuanya tuh bisa dilakuin semua. Pasti ada juga yang agak susah dilakuin ya. Oke. Okay? Dan ya kita punya magic, sihir. Pasti bisa bekerja. Kalian tuh kadang juga ini diajarkan untuk nggak perlu terlalu pusingin ya. Bukan berarti kalian nggak perlu pusingin. Of course segala sesuatu tuh mungkin ada yang perlu dipusingkan, ada yang tidak. Tapi mungkin ini diminta juga untuk percaya bahwa pasti bisa kok. Segala sesuatu tuh pasti ada jalannya. Pasti ada sesuatu yang lebih hebat daripada kita yang mengatur semuanya. Bisa jadi, oke? Okay? Dan pasti ada jalannya. Oke. Okay. Kita punya hunger. Hunger adalah rasa lapar. Jadi kalau misalnya kalian misalnya benar-benar literally benar-benar kelaparan, benar-benar dalam konteks minum dan makan tuh kalian mungkin susah ya. Ya, ya sudahlah ya. Kalau kalian bisa kan, kalau kalian bisa makan dengan teratur, ya syukurilah. Dan mungkin kalian butuh makan, kalian butuh menutrisi badan kalian sendiri gitu kan. Mmm, atau apa yang kalian mau gitu, apa yang perlu kalian nutrisi gitu. Apakah kalian kekurangan kekurangan support dari orang-orang atau mungkin kalian kekurangan bergaul dengan orang-orang mungkin sudah lama gitu kan, atau mungkin kalian, apa, mau menjadi seorang penyanyi mungkin, atau pelukis mungkin, atau apa gitu ya, cobalah, mana tahu kan, of course jalannya mungkin nggak gampang gitu kan, tapi ya ya mudah-mudahan lah bisa. Ya apa yang kalian, eee, mau gitu, apa yang kalian lapar, kalian tuh merasa lapar akan apa gitu, itulah yang kalian penuhi untuk diri kalian sendiri, oke? Karena kalau misalnya kita merasa kehilangan sesuatu atau mungkin misalnya ya, saya kasih contoh tentang, eee, misalnya kalian, contohnya kalian tidak punya hubungan yang erat dengan ayah atau ibu kalian gitu kan ya. Mungkin kalian kalian justru mencari pasangan, mencari sosok pasangan atau apapun teman-teman kalian yang, tidak bisa kalian dapatkan dari ayah dan ibu kalian gitu mungkin, kan apa yang kalian laparkan gitu loh. Tapi hal itu juga bisa dicari dari teman,
bisa dicari di dalam diri sendiri, apa yang kalian kurang, apa yang kalian mau gitu loh. Kadang ada sih orang yang mencari, di teman-teman atau misalnya di pacar mereka gitu kan sosok ayah atau ibu yang sosok wanita atau kebapaan yang mereka inginkan gitu kan. Tapi seringnya kadang-kadang yang mereka cari entah di pasangan, entah di teman-teman, pertemanan, persahabatan atau apapun itu, yang mereka temui justru adalah orang-orang yang menyerupai sosok ayah dan ibu yang justru mereka yang ada gitu loh, bukan yang mereka inginkan gitu. Karena kita kan mereka kan terbiasa terhadap situasi tersebut gitu. Dan itu menjadi siapa diri mereka gitu loh. Siapa diri mereka adalah mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang layak mendapatkan ibu, sosok bapak, sosok laki-laki, dan sosok wanita yang seperti itu gitu loh. Jadi sosok itulah yang selalu mereka tarik di kehidupan mereka gitu. Dah, sedangkan di sini hunger nih adalah kelaparan. Kalian tuh kan kelaparan akan sosok tersebut. Bahwa kalian tuh meyakini diri kalian sendiri kalau sosok tersebut tuh nggak ada gitu loh. Sosok tersebut tuh nggak ada. Jadi kadang-kadang ada yang pesan-pesan dari orang-orang atau motivator yang biasanya ngomong, penuhilah itu untuk kalian sendiri gitu loh. Jangan cari, lebih baik untuk tidak mencari itu di orang lain. Karena bisa jadi karena kebiasaan tersebut, karena siklus tersebut yang berulang-ulang, itu akan terjadi 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 dan kalian akan bertemu dengan wanita dan laki-laki yang seperti itu seperti itu seperti itu lagi, yang vibes-nya tuh ciri-cirinya tuh mirip-mirip terus seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kalian eee, memiliki orang tua yang suka teriak atau emosi gitu, kalian akan menarik orang-orang yang kemungkinan besar memiliki sifat yang mirip-mirip gitu dengan sosok ayah atau ibu tersebut. Nah, sedangkan kalau kalian, karena itu yang kalian percayai kan. Jadi, mmm, bisa jadi kalian saat kalian menyadari hal tersebut, itulah di mana kalian bisa berubah. Itu adalah game changer, guys. Perubahan game. Kalian menyadari, "Oh, nggak bisa nih begini terus. Aku harus, melihat ciri-ciri mana yang membuat aku tuh percaya ini nih bukan bukan hal yang berhak untuk kalian rasakan gitu loh. Kalian tuh bisa jadi berhak untuk mendapatkan yang lebih baik gitu kan. Kalian harus mulai melihat diri kalian sendiri sebagai orang yang berbeda. Kalian harus bisa mulai melihat diri kalian sendiri sebagai orang yang layak untuk mendapatkan orang-orang atau teman-teman atau pasangan yang seperti yang kalian inginkan gitu loh. Oke, jadi kalian uh, ya merubah pandangan kalian terhadap sesuatu tersebut dan kalian sudah mulai percaya bahwa oh nggak bisa nih, aku harus berubah. Apa yang bisa aku lakukan? Mungkin kalian bisa melakukannya dengan memaafkan sosok ayah dan ibu tersebut, atau kalian berusaha melihat, oh ternyata mungkin kalian dulu dendam pada mereka, mungkin kalian juga marah sebenarnya sama mereka, dan kalian tuh mau ah nggak mau ah, aku mau lari dari rumah mungkin, aku mau ngapain gitu mungkin, dan itulah lucunya karma ya, itu akan berlanjut pada anak kalian, mungkin kalian bisa jadi secara tidak langsung berpikir, oh ayah ibuku dulu begini, jadi aku ke anakku juga bisa begitu, atau kalian juga menarik seperti itu pasangan-pasangan orang-orang yang mirip seperti itu gitu loh. Dan kalian lucunya itu begitu karena kita tuh percaya dan itu tuh sebuah alam bawah sadar yang tidak kita sadari, kita menarik segala sesuatu tersebut gitu loh. Jadi ya mulai diubah dengan cara mungkin memaafkan orang tersebut atau bisa melihat kenapa mereka begitu. Oh, ternyata mereka mungkin dulunya juga dari bapak mamanya begitu atau mungkin mereka pernah mengalami trauma masa lalu yang menyakitkan sehingga membuat mereka begitu. Kalian juga mungkin pernah mengalami masa lalu atau ya karena ayah ibu itu kan masa lalu, trauma, ya kan. Mereka kan atau mungkin terhadap teman kalian sendiri atau mungkin terhadap pasangan kalian sendiri, kalian trauma sehingga kalian menarik pasangan yang seperti itu lagi. Mulailah untuk melihat hal tersebut dan apa yang buat kalian tuh menjadi menjadi begitu gitu loh. Ketahuilah guys, apa yang kita hindari itulah yang sebenarnya kita notice gitu loh. Kalau kalian benci sama orang, kalau kalian benci banget sama itu orang, ya, kalian pasti mencari-cari mereka kan? Berusaha untuk menghindari mereka kan? Tapi kalian justru sadar mereka tuh ada di situ gitu.
Seperti orang kalau kita suka banget sama orang itu, kita pasti mencari-cari orang itu. Demikian juga kalau kita benci sama orang itu, pasti kita mencari-cari orang itu kan. Berusaha untuk menghindari, tapi kita justru sadar gitu loh. Ngerti? Nah itulah lucunya, lucunya kan. Ya, semoga kalian membantu, semoga ini membantu guys. Oke. Itulah yang kalian penuhi untuk diri kalian sendiri, itulah yang kalian cari, itulah yang kalian lakukan untuk kepada diri kalian sendiri gitu loh. Dan itulah yang membuat kita terpenuhi. Oke, ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kan situasinya lebih enak, lebih bisa ter lebih seimbang, lebih bisa ada jalannya, pasti bisa kok guys. Oke, semoga ini membantu ya. Dan ya semoga ini membantu lah. Kalau resonate ya bagus, kalau tidak resonate ya silahkan pilih yang lain. Dan terima kasih banyak, silahkan like, comment, share, subscribe video ini, channel ini. Apapun, terima kasih banyak guys, terima kasih. Bagi kalian yang komen, bagi kalian yang like, ya meskipun saya jarang-jarang upload atau gimana, tapi ya terima kasih banyak. Kalian sudah mengappreciate apa yang saya lakukan. Terima kasih guys, oke, sampai jumpa. Dadah! Halo semua, bagi kalian yang milih file nomor 2, oke, atau yang milih Woodland Wardens Oracle Card, oke. Ini akan jadi reading kalian, oke, tentang pesan lah ya. Oh my god, tentang pesan untuk kalian, oke. Coba kita baca pesan untuk kalian. Reading kali ini tentang pesan untuk kalian, oke. Pesan untuk file nomor 2. Nanti milih file nomor 2. Oke, let's go. Pesan untuk yang milih Woodland Wardens Oracle. Oke. Ouch. Oke. Kita punya Bobcat and Blackthorn Patience nomor 40. Oke. Oke, mari kita lihat lagi ya. Pesan untuk file nomor 2 atau yang milih Woodland Wardens Oracle. Kita punya 2. Oke, mantap. Kita punya nomor 39 dengan The Otter and Cattail Piece. Kita juga punya nomor 12 The Lizard and Pitcher Plant Stagnation. Oke. Kita punya The Turtle and Coriander Satisfaction nomor 31. Oke. Sorry guys. Dia punya titit. Oke, klakson. Kita lihat tarotnya. Oke. Kita lihat tarot pesan untuk pile nomor 2 atau Emily Woodlands Warden Oracle. Oke. Nah, kita pakai Sufi tarot ya. Oke, mari kita lihat pesan untuk pile nomor 2. Family Woodlands Warden. Oke. Nice. Kita punya Seven of Swords. Kita punya, kamu mau kemana? Oke, mau tegak. Ace of Staffs atau Ace of Wands. Family. Nice. Kita punya Nine of Coins. Cakep. Back of the decknya Three of Swords. Oke. Kalian nih kayaknya capek menunggu ya mungkin ya. Entah mungkin kalian menunggu untuk secara finansial stabil atau bisa lebih mandiri sendiri gitu kan. Bisa berdiri sendiri. Ya. Kayaknya kalian nih kayak mungkin sudah berusaha untuk mengembangkan sesuatu atau menuju ke suatu tempat.
dengan kesabaran kan, dengan patience. Patience, terus Seven of Swords ini dia kayak lari dari, bukan lari dari kenyataan guys, bukan. Kalau saya lihat dari Seven of Swords ini bukan juga tentang kayak eh, bukan kayak, ya bisa jadi sih, bisa jadi karena Seven of Swords itu kan kayak apa, orang yang terkena apa namanya, eh, penipuan gitu mungkin, atau kenapa gitu. Pokoknya kalian tuh kayak bisa jadi ada juga di antara kalian yang seperti itu mungkin. Tapi ada juga yang apa, kayak diam-diam gitu loh, kayak ndak mau orang lain tahu gitu loh apa yang sedang kalian lakukan mungkin, atau kalian tuh berusaha tidak terlihat kalian tuh sedang berusaha gitu loh. Oke, bisa jadi begitu. Oke. Dengan kesabaran kalian, kalian melakukan apa yang kalian bisa. Peace, satisfaction. Kayaknya nih bisa jadi kalian ada yang pingin apa namanya, melakukan suatu apa ya, sesuatu yang, ya bisa jadi kalian juga diminta untuk bersemangat kembali gitu kan. Sesuatu yang buat kalian bersemangat. Mungkin kalian tuh sudah capek gitu kan, berusaha, entah mungkin sendiri bisa jadian ya. Mungkin merasa kesepian gitu kan, atau mungkin kayak lambat banget gitu mungkin kalian merasanya gitu, stagnan gitu, kayak di situ-situ doang, bergerakannya tuh lambat gitu mungkin kan ya. Tapi ya diminta untuk tenang, tenang saja, eh, tetap semangat, tetap berusaha, tetap eh, happy. Mhm. Capek gitu, kayaknya kalian tuh ya capek gini-gini terus gitu mungkin ya. It's okay guys. Karena saya juga bingung kalian gimana mau kasih kalian saran, jadi kita tanya saja pada kartunya. Oke? Satisfaction. Mari kita lihat ya. Eh, Saran untuk tahun nomor 2. Atau yang milih kartu Woodland Wardens. Oke, saran untuk tahun nomor 2. Atau yang milih kartu Woodland Wardens. Oke. Saran untuk tahun nomor 2. Atau yang memilih Woodland Wardens Oracle Card. Syarat untuk tahun nomor 2. Atau yang milih Woodland Wardens Oracle. Saran untuk tahun nomor 2. Kita punya res. Kayaknya ini mirip sama tahun nomor 1 ya. Enggak lah. Mungkin ada juga yang nonton tahun nomor 1 kah? Tapi ya, enggak perlu guys. Kalau kalian mungkin tertarik dengan 2 pal, silahkan. Kalau tertarik dengan 1 pal saja ya sudah, silahkan. Ush. Uh. Uh. Balik kah? Balik. Protection. Terbalik. Sebenarnya kartu nggak ada yang terbalik sih pembacaannya, tapi ya mari kita coba lihat saja lah ya. Mari kita lihat lagi. Saran untuk tahun nomor 2. Oke. Saran untuk disruption. Oke. Peace. Kita punya peace lagi guys. Peace 2 kali guys. Oke, jadi kalian tenang, tenang saja gitu. Anxiety. Ada yang takut ya, ada yang mikir banget nih kayaknya nih. Ada yang pikirannya tuh sampai kalut kayaknya nih. Suruh tenang, disuruh istirahat, disuruh
apa ya, Bobcat nih, patient, sabar, ya of course lah ya, selalu sabar. Eh, tenang, tetap damaikan kalian punya hati, pikiran, jiwa dan raga. Wes. Sabar gitu kan. Protection terbalik. Protection terbalik nih apa maksudnya ya? Disruption. Harus kita ambil konfirmasi. Oke, let's go. Protection terbalik. Konfirmasi protection kebalik. Saya pakai kartu yang sama Prism Oracle juga ya. Protection terbalik. Oh, 2 kartu. Movement mystery. Oke. Disruption. Disruption. Tadi saya lihat belakang decknya movement sama mystery itu ghost ya. Di kartu ghost. Oke, disruption. Reflection. Oke. Refleksi back of decknya love. Oh my god, so sweet. Saran. Protection terbalik, ada movement sama mystery. Movement sama mystery. Pergerakan misteri itu sesuatu yang tidak kita tahu. Proteksinya terbalik. Jadi mungkin kalian ini diminta untuk mungkin kalian agak protektif ya terhadap diri kalian sendiri ya. Mungkin agak-agak tidak mau melepas. Uh, kayak kalau mau bergerak tuh terlalu ya mohon maaf kalau saya ngomong ini agak triggering, terlalu takut mungkin ya. It's okay guys, it's okay. Semua orang mungkin bisa takut, pernah takut, oke? Okay? Kita punya misteri, belakangnya tuh ghost. Ghost, aku mau tahu nih. Saya mau lihat, oh nih protection. Tapi ini protectionnya tegak. The essence of this card is about feeling personally safe and protected as you navigate through life. It asks you to find the delicate balance of pushing yourself through fearful, anxious situation while also feeling secure. This card asks how you can feel protected during those scary situations. Does it mean reaching out to others or just making sure that you guys are grounded in the present? How can you move forward while feeling safe? Oke. Okay. Jadi kalian ya merasa tidak aman kalau misalnya kalian bergerak karena kalian tuh nggak tahu situasinya ke depannya tuh bakal gimana gitu kan. Kalian takut akan ya takut akan apa namanya? Ke depannya tuh gimana? Apa yang akan terjadi kalau misalnya kalian bergerak gitu kan? Disuruh tenang ya. The ghost. When this card comes up in a reading, it may be because a ghost from your past has been paying you a visit. Oh, hantu dari masa lalumu hantu tuh kesannya ketakutan di masa lalu ya, yang mungkin datang kembali gitu ke pikiran kamu gitu. Your ghost may be something unresolved or repressed. Oh, hantunya itu mungkin adalah sesuatu yang belum diselesaikan atau di dulunya tuh mungkin ditekan atau ditahan gitu. Atau sebuah orang atau situasi dari masa lalu. Uh, perhatikanlah terhadap apa yang muncul secara emosional saat ini. Kenapa kamu merasa hantu ini datang ke kamu sekarang? Apa apa yang mau mereka ajarkan ke kamu gitu loh. Oke. Okay. Jadi mungkin kalian tuh dulu pernah mungkin pernah berusaha gitu kan ya, tapi mungkin gagal atau mungkin ya di apa namanya? Kalau misalnya kalian mencoba sesuatu nih takut nanti mungkin segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tuh akan terulang kembali. Ya of course itulah trauma guys ya. Yang belum diselesaikan atau masih ada dampaknya sampai sekarang gitu kan ya. Nah inilah makanya disuruh kadang agak disruption ini kan agak apa namanya, disruption tuh kan kayak gangguan gitu ya, kayak kayak
kayak terlalu banyak konflik atau terlalu pusing gitu kan. Jadi di sini reflection tuh kayak ngaca gitu kan. Mari kita lihat lagi kalau takutnya. Ya kan kalau takut salah gitu kan. Oh, mungkin saya nih takut salah nih kan. Mungkin kalian juga agak yang begini nih, takut salah-salah gitu. Nah, eh, padahal sudah dapat reflection, tertutup reflectionnya guys. Agak sedih tapi nyata. Eh, ih, kelewatan tah. Ah nih, reflection. Beberapa mengatakan bahwa beberapa orang atau situasi di hidup eh, adalah kaca yang direfleksikan kembali ke kamu dan mengajarimu sesuatu. Oke. Oke. What that mirror reveals, apa yang kaca itu beritahu bisa sebagai contoh atau can act as a source of inspiration, bisa menjadi sebuah sumber dari inspirasi. Oke. Meyakinkanmu untuk bergerak maju. Kamu mungkin tidak suka dengan apa yang kamu lihat. Berikanlah opportunity, kesempatan untuk membuat beberapa perubahan penting di hidup kamu. Kartu ini menjadi pemberitahu tentang pentingnya mengambil waktu untuk merefleksi dan melakukan beberapa self inquiry, deep self inquiry. Itu kayak mungkin merefleksi ke dalam diri gitu, yang melihat ke dalam diri sendiri gitu. Berkaca pada diri sendiri gitu kan. Apa yang eh, apa kaca-kaca di hidupmu sekarang yang mau dikasih tahu oleh apa yang kaca-kaca yang kamu lihat sekarang di sekitarmu nih kasih tahu ke kamu gitu loh. Dan apa yang kamu pelajari dari mereka. Oke. Okay. Jadi it's okay guys. Mungkin ketakutan-ketakutan yang muncul ini, trigger-trigger yang muncul ini adalah saat kalian untuk bisa melihat kembali ke diri kalian sendiri gitu loh. Misalnya kenapa kalian merasa takut, sehingga kalian bisa healing kembali gitu loh. Kayaknya ini untuk melihat lagi apa ketakutan kalian dan menyadarinya dan ya apa namanya yakin akan diri kalian sendiri bahwa apapun yang kalian lakukan atau apapun yang kalian pilih adalah yang terbaik. Oke. Okay? Misalnya ini entah orang atau misalnya ini tentang sesuatu, it's okay guys. Pasti bisa. Mungkin yang dulu dulu tentang yang dulu kamu sudah rahasiakan, yang dulu kamu pendam gitu kan, seperti Seven of Swords nih yang nggak kamu perlihatkan ke orang-orang tuh mungkin kamu lihat sendiri di diri kamu atau di orang lain gitu yang kamu lihat sendiri gitu. Jadi kamu kayak ke trigger gitu. It's okay, it's okay. It's okay. Pasti bisa guys. Pasti bisa. Kendalikanlah pikiran, tenangkan pikiran. Oke. Okay. Healing, lihatlah ke dalam diri. Ini kayaknya untuk healing ya. Oke, jadi pile nomor 2 semoga ini membantu dan semoga ini resonate. Kalau tidak resonate silahkan pilih pile yang lain. Terima kasih banyak. Ini agak berbeda ya dari pile nomor 2 ya. Tapi ya kalau misalnya kalian pilih 2 pile ini ya, semoga ini membantu guys, oke? Dan ya, sampai jumpa guys di reading selanjutnya kalau kalian di sana ya. Dadah!